Alhamdulillah, Alhamdulillahi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala ad-dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah an-nasiru li awliyai. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-hadi ila sawa'a sabilih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ar-ra'ufu ila ummati wa ala ali wa ashabi wa ulama'i wa ahli baiti amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun ittaqullaha bimtithali awamiri wa ati'ur rasula bittiba'i sunnatih. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Mengawali khutbah Jum'ah kali ini, saya berwasiat khususnya kepada pribadi saya sendiri dan umumnya kepada seluruh jamaah untuk selalu berusaha meningkatkan kadar kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni sebenar-benarnya beriman dan bertakwa dengan senantiasa berusaha sekuat tenaga menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larangannya. Sehingga dengan usaha yang secara terus-menerus tersebut, setidaknya hari ini bisa lebih baik daripada hari kemarin dan besok bisa lebih baik daripada hari ini. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Sudah tidak terasa kita memasuki fase kedua terakhir dari bulan suci Ramadan. Dan sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa bulan Ramadan yang dianggap sebagai sayyidus syuhur, a'dhamu syuhur, akramu syuhur, bulan yang paling mulia, bulan yang paling utama. Dari 12 bulan yang ada, Ramadan mempunyai predikat sebagai sayyidus syuhur, a'dhamu syuhur, mempunyai predikat sebagai bulan yang paling utama, bulan yang paling mulia. Dan sudah barang tentu, karena predikatnya sebagai bulan yang paling utama dan bulan yang paling mulia, tentu mempunyai keistimewaan, keutamaan yang tidak akan ditemukan pada bulan-bulan yang lain. Begitu juga dengan hari Jum'ah, hari yang berjumlah 7 itu. Ada satu hari yang disebut sebagai Sayyidul Ayyam, A'dhamul Ayyam, Akramul Ayyam. Ada satu hari yang disebut sebagai hari yang paling mulia, hari yang paling utama, hari yang paling afdol, rajanya hari, yaitu hari Jum'ah. Sebagaimana dengan bulan Ramadan, karena predikatnya itu mempunyai keistimewaan dan keutamaan yang tidak ada pada bulan yang lain, maka hari Jum'ah juga mempunyai keistimewaan, keutamaan yang tidak akan kita temukan pada hari-hari yang lain. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Di antara sekian banyak keistimewaan dan keutamaan bulan atau hari Jum'ah itu, di antaranya adalah secara jelas Rasulullah Muhammad SAW menyatakan bahwa hari Jum'ah merupakan hari yang paling baik, sebagaimana hadis dari Abi Hurairah, hadis sahih riwayat Imam Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu yaumin tala'at alaihi syams yaumul jum'ah, fihi khuliqa Adam
wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija minha wa la taqumus sa'ah illa fi yaumil jum'ah. Kata Rasulullah, sebaik-baik hari di mana matahari itu mulai terbit itu adalah hari Jum'ah. Fihi khuliqa Adam, pada hari Jum'ah itu manusia pertama, yakni Nabiullah Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah. Wa fihi udkhilal jannah, pada hari Jumat juga Nabiullah Adam alaihissalam dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Wa fihi ukhrija minha, dan juga pada hari Jumat pula Nabiullah Adam alaihissalam bersama dengan Siti Hawa diturunkan oleh Allah dari surga ke muka bumi pada hari Jum'ah. Wala taqumus sa'ah illa fi yaumil jum'ah, dan tidak akan terjadi hari kiamat itu kecuali nanti akan terjadi pada hari Jum'ah. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Yang kedua, yang tidak akan kita temukan dan hanya kita temukan di hari Jum'ah tentunya adalah sholat Jum'ah. Kewajiban menjalankan sholat Jum'ah ini terkhusus bagi kita kaum laki-laki yang dalam keadaan normal, tidak dalam perjalanan, tidak dalam kondisi sakit, maka kita semua sebagai muslim diwajibkan untuk menjalankan sholat Jum'ah. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Kewajiban menjalankan sholat Jum'ah ini, bagaimana ada sekian banyak hadis dengan matan yang berbeda, meskipun matanya berbeda ataupun dengan isi yang hampir sama. Bagaimana Rasulullah Muhammad SAW mengingatkan kepada kita semua umatnya untuk tidak sekali-kali meninggalkan sholat Jum'ah secara sengaja atau meninggalkan sholat Jum'ah karena meremehkan. Apalagi dengan 3 kali berturut-turut. Ancaman yang beliau utarakan dari sekian banyak hadis itu adalah taba'allahu ala qalbi, bahwa hati mereka akan dimatikan, hati mereka akan dikeraskan. Sebagaimana misalkan hadis riwayat Imam An-Nasai dan Abu Dawud, man tarakal jum'ah tahawunan biha taba'allahu ala qalbi, barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat karena meremehkan, maka Allah akan menutup mata hatinya. Man tarakal jum'ah salasan min ghairi daruratin taba'allahu ala qalbih, barang siapa yang meninggalkan sholat Jum'ah 3 kali berturut-turut tanpa adanya darurat yang dibenarkan secara syar'i, tidak dalam perjalanan, tidak dalam kondisi sakit, tidak dalam keadaan bencana alam atau hal-hal yang lain yang itu kemudian membolehkan untuk tidak melaksanakan sholat Jum'ah. Jika tidak ada gangguan kemudian dia meninggalkan sholat Jum'ah dengan sengaja tanpa ada darurat yang dibenarkan menurut Islam, maka taba'allahu ala qalbih, kata Rasulullah, hatinya akan ditutup oleh Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, hadis sematan atau sepadan apa yang saya kutip tadi, ada banyak sekali dari riwayat yang berbeda yang intinya adalah sama, ancaman terkait dengan bagaimana kita jangan sampai meninggalkan sholat Jum'ah dengan sengaja tanpa adanya darurat syar'i yang dibenarkan oleh Islam, dan ancamannya adalah taba'allahu ala qalbi, bahwa Allah akan menutup mata hatinya. Dari tafsir hadis, maksud dari ancaman taba'allahu ala qalbi bagi orang yang dengan sengaja meninggalkan sholat Jumat tanpa adanya darurat syar'i, itu adalah setidaknya hati mereka akan ditakdir oleh Allah, hatinya dijadikan sebagai hatinya seperti hati orang munafik. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Yang ketiga, keistimewaan, kemuliaan, keafdalan yang tidak akan kita temukan pada hari-hari yang lain adalah hadis muttafaq alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, an Abi Hurairah
Inna fil jum'ah sa'ah la yuwafiqu wa abdul muslim wa qa'im yusalli yas'allahu syai'an illa a'tahu iya wa asyara biyadi yuqalliluha. Hadis dari Abu Hurairah, hadis muttafaq alaih, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di hari Jumat itu ada waktu yang jika seseorang itu ada waktu, ada saat yang itu hanya ada di hari Jumat, yang jika seseorang itu kemudian menemukan waktu tersebut, kemudian dia melaksanakan sholat, berzikir, beribadah, memohon atau berdoa kepada Allah, yas'alullahu syai'an, memohon sesuatu kepada Allah, illa a'tahu iya, maka apapun yang dia mohonkan, apapun yang dia doakan, apapun yang dia minta, itu pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alias waktu yang dimaksud oleh Rasulullah yang ada hanya di hari Jumat itu adalah waktu yang sangat mustajab. Di riwayat lain kemudian Rasulullah memberikan isyarat dengan tangan beliau, wa asyara biyadihi yuqalliluha, bahwa waktu mustajab yang dimaksud oleh Rasulullah tersebut waktunya adalah sangat pendek. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Pertanyaannya adalah kapan waktu mustajab yang dimaksud oleh Rasulullah yang ada di hari Jumat itu? Jika kita memohon sesuatu kepada Allah, Allah pasti mengabulkannya. Sebagaimana halnya di bulan suci Ramadan ada malam yang kita kenal dengan malam Lailatul Qadar, di mana malam Lailatul Qadar itu kapan pastinya oleh Rasulullah dirahasiakan secara pasti. Tentu ada hikmah di balik semua itu. Begitu juga dengan waktu mustajab yang hanya ada di hari Jumat yang waktunya sangat pendek, itu pun Rasulullah tidak secara jelas menyatakan kapan waktu itu turun atau ada pada waktu hari Jumat. Setidaknya para ulama kemudian berbeda pendapat tentang memaknai hadis tersebut. Kira-kira kapan waktu mustajab yang dimaksud oleh Rasulullah tersebut? Misalkan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Fathul Bari juz 2 halaman 416 sampai dengan 421 beliau menyatakan ada kurang lebih 30 pendapat yang menyatakan tentang kapan waktu mustajab tersebut, dan oleh beliau di antara begitu banyak pendapat itu ada 2 pendapat yang beliau anggap paling kuat. Pendapat kuat pertama adalah bahwa waktu mustajab yang dimaksud dalam hadis Rasulullah tersebut adalah dimulai dari duduknya imam sampai dengan imam di atas mimbar sampai dengan dilaksanakannya sholat Jum'ah. Di antara dalil yang menguatkannya adalah hadis riwayat Imam Muslim yang berada atau yang ditulis dalam kitab Sahih Muslim juz 2. Hiya ma baina ayyidil imam ila an tuqdas shalah, bahwa atau yaitu di antara ketika imam duduk sampai dengan dilaksanakannya sholat Jumat. Pendapat ini dikuatkan oleh Imam As-Suyuti dan Imam An-Nawawi. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Pendapat kuat yang kedua tentang waktu mustajab tersebut adalah setelah sholat asar sampai dengan tenggelamnya matahari. Pendapat ini dikuatkan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Beliau menyatakan bahwa mu'dhamul ulama, mayoritas ulama menyatakan bahwa inilah pendapat yang paling kuat karena memang banyak hadis yang menguatkan pendapat ini. Misalkan hadis Imam Ibnu Dawud dan An-Nasa'i, Yaumul Jum'ah inna isna asyara sa'ah la yujadu fiha abdul muslim yas'alullahu syai'an illa a'tahu iya faltamisuha fi sa'atin ba'da asyri. Maka kejarlah, carilah, yaitu waktu setelah sholat asar. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Baik pendapat pertama dan pendapat kedua menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah sama-sama kuatnya. Setidaknya ada hikmah. Sama halnya ketika di bulan suci Ramadan, malam Lailatul Qadar itu tidak serta-merta kapan itu turun. Sama halnya dengan waktu mustajab di hari Jumat itu kapan. Setidaknya hikmahnya adalah kalau malam Lailatul Qadar sepanjang malam, khususnya di akhir bulan Ramadan, kita terus bermunajat, beritikaf,
memohon, berdoa dan beribadah kepada Allah tanpa memandang dan memilih hari-harinya. Begitu juga kapan waktu mustajab di hari Jumat itu, setidaknya di hari Jumat ini ketika azan Jumat berkumandang sampai dengan nanti terbenamnya matahari, kita meluangkan sedikit banyak waktu daripada hari-hari yang lain untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan pada akhirnya dengan usaha kita yang secara terus-menerus tersebut, kita semua pada akhirnya akan ditakdir oleh Allah sebagai hambanya yang tidak hanya bahagia di dunia namun juga bahagia di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.